Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Tangannya selalu menopang setiap kita. Mari datang dengan bersyukur. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Hanya Engkau pengharapan kami. Kami berseru kepadamu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini menjelang tahun baru 2022. Saudara, apa yang saudara harapkan di tahun yang baru, tahun 2022? Saya memprediksikan bahwa tahun 2022 adalah tahun di mana kebangunan rohani akan semakin meluas, di mana banyak orang akan merespon Tuhan Yesus. Karena Injil akan diberitakan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dan sudah itulah baru tiba kesudahannya. Ada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tapi tanda yang saat ini saya semakin percaya bahwa akan ada kebangunan rohani. Kuasa Roh Kudus yang membawa kebangunan rohani. Ini yang akan saya sampaikan. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah itu yang pertama. Apa arti bertobat? Bertobat dari apa? Bertobat dari kesombongan, bertobat dari kekerasan hati, bertobat dari penyembahan berhala, bertobat dari kemalasan, bertobat dari cinta dunia, bertobat dari ketidakpercayaan, kekurangan iman, bertobat dari kepura-puraan dan kemunafikan. Kunci kebangunan rohani adalah ketika kita bertobat, mengaku dosa. Saudara, saya menantang saudara untuk tahun 2022 untuk masuk dalam pertobatan massal. Pertobatan. Yang kedua, saya menantang saudara tahun 2022 bagi yang belum percaya Yesus, untuk percaya Yesus, beri diri dibaptis. Memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, memberi dirimu, artinya tidak dipaksa. Itu keputusan saudara. Berapa hari yang lalu ada seorang yang minta kepada saya untuk dibaptis. Pak, saya mau dibaptis. Dan setiap hari penginjil-penginjil yang bersama-sama dengan kami, mereka membaptis orang percaya yang baru. Dan ada ribuan, ada jumlah yang banyak dari orang-orang percaya baru dan dibaptis. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Baptisanlah tanda bahwa mereka sudah bertobat. Mengumumkan kepada dunia bahwa mereka bertobat, meninggalkan hidup yang lama. Dan percaya Yesus masuk dalam hidup yang baru. Dan kalau dari baptis maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kata ayat yang kita baca tadi. Menerima Roh Kudus. Menerima karunia Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. Pendiaman Roh Kudus yang membawa kepada kedewasaan dan kesucian hidup. Dan menerima karunia Roh Kudus untuk melayani lebih efektif. Saudara, dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, supaya seorang yang sudah diami Roh Kudus itu, sudah menerima karunia Roh Kudus itu, mereka juga hidupi keselamatan. Artinya mempraktekkan keselamatan yang telah mereka terima dalam Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Sederhana, Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ciri-ciri yang kedua, orang yang beribadah adalah beribadah. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Bertobat adalah satu hal. Langkah pertama untuk terima keselamatan. Pengampunan dosa. Tapi langkah berikutnya, hidup selaras dengan kehendak Allah. Buah pertobatan. Mempersembahkan hidup. Bagi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan saudara yang ketiga, setelah itu melayani. Dibutuhkan banyak orang untuk terlibat dalam pelayanan di abad 21 ini, di tahun 2022. Dan saya menantang saudara untuk masuk dalam kegerakan pelayanan. Anggota tubuh Kristus. Artinya setiap orang Kristen adalah pelayan. Setiap orang Kristen adalah saksi. Setiap orang Kristen adalah alat di tangan Tuhan. Maka saudara dipakai oleh Tuhan. Tuhan sudah menyediakan karunia-karunia rohani. Minimal setiap orang ada satu karunia rohani. Mungkin dua, mungkin tiga.
mungkin 4. Artinya harus digunakan karunia-karunia itu untuk membangun kehidupan orang Kristen lain. Untuk membangun gereja, membangun jemaat, melayani. Dan kita tidak sendirian. Kuasa Roh Kudus menolong kita. Karunia iman, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia murah hati, memberi dengan ikhlas, karunia memimpin, dan karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus untuk membangun gereja. Dan satu hal lagi, motivasi dalam pelayanan. Seorang yang mengalami kemauan rohani oleh Roh Kudus adalah kasih. Jauhilah yang jahat, kasih jangan pura-pura, sungguh-sungguh. Motivasinya benar, kasih. Saya berdoa, tahun 2022 saudara mengalami kebangunan rohani. Sungguh bertobat, hidup dalam pertobatan. Dan saudara mempersembahkan hidup, mengikuti Yesus, selaras dengan kehendak Yesus. Saudara melayani gerejanya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dan kebangunan rohani akan terjadi di gereja di mana saudara melayani, di jemaat di mana saudara melayani, di tempat di mana saudara melayani. Dan saya percaya 2022 adalah tahun kebangunan rohani untuk kita semua. Terima Roh Kudus, terima pengampunan dosa, terima kehidupan yang dipakai oleh Tuhan untuk sebagai alat Tuhan membawa kebangunan rohani bagi gerejanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.